Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas dan nge-breakdown ya Daredevil Born Again episode kelima guys, yang tambah seru setelah kemarin episode keempat. Mind blowing banget melihat The Punisher, Frank Castle, yang kembali hadir dan akan berkolaborasi dengan Matt Murdock Daredevil. Episode kelima ini ada banyak banget hints dan easter egg yang mungkin kalian lewatkan. Yuk kita langsung aja bahas dan breakdown bersama ya teman-teman. Yang belum join grup Telegram segera join. Follow juga akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas episode kelima dari series Daredevil Born Again. Here we go. Jadi hari ini tuh langsung rilis 2 episode ya teman-teman, dan episode ke-6 akan aku bahas besok ya guys. Oke, episode kelima ini dibuka dengan kerumunan orang-orang di jalan raya yang sedang sorak-sorai bergembira bersama, lengkap dengan memakai baju berwarna khas hijau dan memegang bendera Irlandia hijau putih jingga. Terlihat mereka sedang merayakan hari Saint Patrick atau Santo Patrick, pelindung Irlandia, dengan parade musik, tarian, dan kombinasi warna hijau. Dirayakan di jalanan kota New York. Hari besar tersebut diadakan setiap tanggal 17 Maret. Jadi set waktu episode 5 kali ini 17 Maret. Scene pun berpindah di mana Matt Murdock terlihat dengan setelan jas biru dongkernya sedang berada di sebuah bank kota New York karena ia ada urusan mengenai bantuan pinjaman keuangan firma hukumnya Murdock dan McDuffie. Matt terlihat memegang tanduk merah topeng Daredevilnya yang di episode lalu diberikan oleh Karen Page. Matt terlihat masih ragu-ragu ingin balik jadi vigilante atau enggak nih. Lamuan Matt Murdock membuatnya mendengar setiap percakapan para nasabah yang datang ke bank. Terlihat ada seorang wanita dengan baju nyentrik ada juga dalam bank ini. Lamunan Matt terpecah ketika pihak bank hadir mengucapkan salam. Matt kira yang akan membersamainya adalah Mr. Aldridge. Ternyata yang bersangkutan sedang absen dan digantikan oleh ayah Kamala Khan, Yusuf Khan, yang saat ini berprofesi sebagai asisten manajer di Bank New York Mutual. Wow, cameo Yusuf Khan ya teman-teman di episode series Born Again ini. Terakhir muncul di series Miss Marvel dan film The Marvels. Yusuf Khan mempertanyakan Matt yang tidak pakai baju warna hijau nih demi ikut merayakan hari Santo Patrick Irlandia, namun Matt memilih baju yang netral aja. Yusuf pun menerima sebuah SMS dari Kamala yang sedang berada di California. Kenapa Kamala ada di California? Nah, ini merujuk ke end credit scene dari film The Marvels ya guys, di mana Kamala Khan merekrut para hero-hero muda untuk gabung join menjadi Young MCU Avengers. Dimulai dari merekrut Kate Bishop di New York City dan berlanjut bersama Kate Bishop pergi ke California untuk merekrut Cassie Lang yang bertempat tinggal di San Francisco, California. Jadi udah cocok ini ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Yusuf Khan tadi. Jadi kan keluarga Cassie Lang ini udah pindah ke California bersama Scott Lang. Damn, Kamala ternyata sudah merekrut Cassie Lang dan Kate Bishop nih ya guys. Udah ada kumpul 3 superheroin untuk join di Young Avengers. Masih pada hero-hero cewek semua ini ya. Kemudian Matt bertanya di manakah rumah Kamala atau rumah si Yusuf Khan ini berada di New Jersey City. Yusuf di sini terlihat senang melihat Matt memuji kota New Jersey dan pahlawan kota mereka yaitu Miss Marvel. Ternyata di sini Matt Murdock belum kenal dengan Miss Marvel guys. Yusuf memberitahukan bahwa Miss Marvel adalah pahlawan kota New Jersey dan ada figur Funko Pop-nya yang dibuat khusus untuk Miss Marvel, tapi ini pakai kostum yang lama ya. Namun Matt kan nggak bisa lihat, jadi dia ngangguk-ngangguk aja ya. Yusuf kemudian melihat dokumen ajuan pinjaman Matt Murdock, yang dimana di sini ternyata kantor Matt Murdock itu udah banyak tunggakan hutang karena banyak customer mereka ini yang kurang bayar gitu ya, karena mereka kan mau membantu orang-orang miskin dalam pengadilan juga ya. Tapi ternyata Matt Murdock ini pengen pindah ke kantor yang lebih besar dan lebih dekat ke kota gitu guys. Matt merayu Yusuf Khan dan berkata bagaimana profesinya ini sosoknya sangat penting dibutuhkan oleh orang-orang sebagai pembela pengadilan ketika menghadapi sebuah kasus sebagai pengacara gitu ya. Namun Yusuf tetap menolak dokumen pengajuan pinjaman Matt ya, karena tidak sesuai dengan analisisnya dikarenakan udah banyak tunggakan hutang. Matt pun segera meninggalkan Bank New York Mutual. Ajuan pinjamannya dibatalkan, ditolak teman-teman. Kemudian sebuah mobil sedan hitam mencurigakan datang ke tempat parkiran depan bank. Ternyata ini adalah orang-orang mafia yang muncul di episode lalu, terafiliasi dengan Luka, Victor, dan terhubung dengan Vanessa Fisk dan Wilson Fisk. Salah satunya ini yang membunuh 2 orang memakai truk di bagian pelabuhan di episode yang lalu ya teman-teman.
Mereka merencanakan perampokan dengan menggunakan senapan bersenjata laras panjang. Mereka berkata mereka akan mengambil sebuah benda bernilai jutaan dolar untuk mengganti uangnya si Luca. Luca ini karakter mafianya juga ya, yang dibayar Vanessa di episode lalu. Mereka berjumlah 5 orang mengenakan topeng warna-warna Infinity Stone. Kuning, hijau, merah, ungu, dan biru. Mereka pun menyerang para nasabah dan pekerja di bank itu langsung ya teman-teman menyandra mereka semua, mematikan CCTV kamera untuk menyekap mereka dan merampok berangkas. Yusuf Khan pun melihat kegaduhan langsung kabur bersembunyi menyelamatkan diri dan segera menelepon pihak berwajib untuk menyelamatkan, tapi kayak gagal gitu karena diputus kontak selulernya guys. Matt yang masih berada di lingkungan kantor bank itu ketika menelepon McDuffie, ia mendengar teriakan orang-orang dari bank karena kekuatan super hearingnya itu. Ia tahu ada yang bermasalah, segera ia menyuruh Kirsten untuk menelepon 911 untuk pergi ke bank itu karena terjadi perampokan. Yusuf Khan pun ketahuan oleh para mafia perampok ini dan disandra juga dengan nasabah lain. Matt pun pura-pura menjadi tunanetra yang lemah, datang menuju masuk melalui pintu bank. Ia ingin menyelamatkan orang-orang di sana. Matt Murdock mencoba melawan mereka, namun ia tidak boleh mengungkapkan identitas. Jadi dia di sini main bersih gitu ya si Matt Murdock. Para mafia mencari manajer Mr. Aldrich yang emang saat itu belum datang guys untuk membuka brankas. Tapi nggak ada karena kan memang nggak datang. Di sisi lain, polisi NYPD, New York Police Department dan SWAT itu sudah menuju lokasi bank untuk membebaskan para sandera dan menangkap para perampok. Mereka langsung ya, para perampok ini mengancam dan menekan orang-orang agar mereka panik untuk memberitahu siapa yang bertanggung jawab di kantor ini yang bisa membuka brankas uang tersebut di bank. Akhirnya Yusuf Khan pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah asisten manajer dan Mr. Aldrich tidak ada hari itu. Ia menawarkan dirinya untuk membuka brankas karena ia ingin menyelamatkan orang-orang juga ya. Padahal dia nggak tahu gimana cara buka brankasnya. Matt yang mendengar rencana para mafia ini, untung aja kekuatan pendengaran Matt Murdock ini super ya. Mereka berencana mengulur waktu dengan menyerang polisi dan membawa Yusuf Khan ke basement brankas untuk segera membuka safe deposit box tersebut. Matt mendengar rencana mereka dan juga mengetahui bahwa Yusuf berbohong bisa membuka brankas padahal nggak bisa, karena itu hanya bisa dilakukan oleh manajer bank. Matt meminta Yusuf Khan tetap mengikuti skenarionya, menahan orang tersebut selama mungkin di basement, mengulur waktu. Terlihat adegan selanjutnya, pihak polisi itu berunding dengan mafia perampok yang ketuanya di sini ya orang Irlandia lewat telepon melalui detektif Angie Kim. Ternyata para mafia perampok meminta mobil anti peluru diparkir 2 lapis di pintu depan dan jika tidak sandera akan dibunuh. Angie Kim pun menyetujui, namun ia meminta 2 sandera dibebaskan sebagai jaminan. Segera para mafia perampok ini memilih seorang wanita dan Matt Murdock sebagai jaminan pembebasan. Tapi Matt Murdock menolak, biar suami si wanita itu aja yang menggantikan dirinya untuk dibebaskan ke pihak polisi. Terjadi perdebatan yang alot antara Matt Murdock dan bos geng mafia di sini terkait keluarga Matt Murdock dan juga dirinya yang seorang Irlandia, serta ia yang sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Jadi kayak dipermalukan gitulah. Tapi Matt Murdock di sini masih sabar ya guys, masih sabar. Akhirnya 2 sandera pun dibebaskan. Matt Murdock pun mendengar seorang nasabah, bapak-bapak tua, ini nggak ada uangnya. Bank ini tuh hanya ada safe deposit box dan beberapa barang-barang berharga. Mungkin berlian, kata seorang wanita nyentrik tadi ya, yang ternyata ia masuk dalam salah satu kelompok yang disekap. Matt pun melancarkan rencananya. Ia minta izin ke toilet. Terlihat Yusuf mengulur waktu di basement sembari menceritakan sejarah bank ini agar punya waktu yang cukup untuk Matt Murdock. Ternyata Matt diantar ke toilet dan ketika di bagian tangga, Matt langsung menyerang si mafia dengan dasinya dan dengan teknik fight koreografi, teknik serangan yang tidak bersuara gitu, karena nggak boleh gaduh, nggak boleh ketahuan. Koreografi pertarungannya epik dan keren banget ya di bagian tangga ini. Matt sangat terlihat berhati-hati bertarung dengan si kriminal sembari menghindari tusukan dan hunusan pisau ke badannya. Namun akhirnya Matt Murdock sukses. Terlihat Yusuf masih mengulur waktu dengan meminta snack atau permen gitu. Hampir ketahuan, Matt Murdock segera mengambil pistol yang akan terjatuh dan mengunci leher si kriminal hingga ia pingsan. Matt pun berhasil melumpuhkan mafia tersebut. Segera ia menyelamatkan Yusuf yang hampir ditembak dan membuat kolaps salah satu mafia perampok yang hendak menyerang Yusuf Khan.
Alat komunikasi pun berbunyi di sana untuk menanya keadaan dari si bos mafia tadi ya teman-teman. Matt pun menirukan suara salah satu mafia dengan aksen Irlandia yang sempurna, berhasil menipu si bos perampok itu. Ini si Matt Murdock udah kayak Raven atau Mystic aja ya guys, bisa meniru suara orang, pendengarannya pun sangat tajam. Kekuatan Matt Murdock benar-benar OP banget ya di series ini. Matt pun membuka kombinasi kunci brankas yang memiliki kekuatan super hearing, bisa membuka brankas, mendengarkan dengan jeli setiap rangkaian besi pengunci di brankas yang bisa membuka gembok brankasnya, dan akhirnya sukses. Yusuf Khan pun terlihat terkejut melihat kemampuan Matt Murdock. Scene pun berpindah di mana negosiasi masih alot antara pihak perampok dan pihak detektif polisi. Bos perampok tersebut yang asli orang Irlandia meminta detektif Angie Kim untuk segera menyiapkan mobil anti peluru, namun belum bisa karena butuh waktu nih. Dan ia memberikan 3 menit aja. Jika bisa membuat lelucon yang membuatnya tertawa, akan dapat 10 menit tambahan nih dari si mafia perampok. Dan akhirnya detektif Angie Kim bisa membuat sebuah lelucon Irlandia khas Irlandia yang membuatnya tertawa. Mereka pun dapat tambahan 10 menit. Menurut aku kelamaan ya guys, 10 menit itu. Baik banget ini perampoknya. Matt pun dan Yusuf berpacu dengan waktu untuk membuka setiap safe deposit box tersebut yang jumlahnya ratusan. Apa tujuannya sebenarnya para mafia ini? Tidak mencari uang, tapi mencari benda yang berharga. Ternyata salah satu dari mereka membawa kunci dengan nomor khusus untuk membuka deposit. Mereka mulai mencocokkan kunci bank dan kunci pemilik membuka setiap safe deposit box. Setelah Yusuf Khan berkata insya Allah, safe deposit box dengan nomor 407 berhasil terbuka. Nah ini dapat berkah nih si Yusuf Khan, dibantu oleh Allah guys. Nomor 407 merujuk ke komik Marvel Daredevil Marvel Knight tahun 2002 dan komik Daredevil Mayor Fisk 2005. Mereka menemukan sebuah berlian indah berwarna jingga oranye dalam kantung perhiasan tersebut yang kemungkinan bernilai jutaan dolar. Itulah yang dituju oleh para perampok-perampok mafia ini ya guys. Berlian berharga. Pihak polisi masih nggak sabaran untuk menerobos masuk mengakhiri sandera ini. Walaupun banyak risiko yang terjadi, tapi polisi nggak mau tahu ya. Dengan waktu yang bersamaan, Matt Murdock muncul dan memberikan berlian tersebut sebagai umpan kepada bos perampok. Bersamaan juga dengan pihak polisi yang hendak menyelamatkan sandera dengan memberikan tembakan gas air mata dan ledakan. Terjadi chaos banget di sini. Pihak perampok yang sudah mendapatkan berlian hendak kabur dan para sandera yang kucar-kacir berlarian. Matt pun menyerang beberapa perampok untuk bisa ditangkap oleh polisi dan berusaha untuk mendengarkan si biang keroknya ini ya, atau bos mereka yang kabur dan berganti baju polisi untuk mengelabui orang-orang. Tapi pendengaran Matt ini sangat sensitif dan ia bisa nge-tracking si bos mafia tersebut. Ternyata bos mafia itu memberikan berlian ke salah satu wanita sandera di bank tadi yang ternyata komplotan mereka, yaitu si wanita nyentrik tadi ya guys, untuk diserahkan kepada Luka, komplotannya juga. Matt terus memburu si ketua perampok mafia ini hingga sampailah Matt Murdock menemukannya, menyerangnya, mematahkan kakinya dan melukai wajahnya. Terlihat Matt Murdock menendangnya sampai pingsan dan gak sadarkan diri. Matt Murdock di sini pakai topeng berwarna merah ya guys. Ternyata wanita nyentrik komplotan itu setelah membuka yang dikasih oleh mafia perampok tadi adalah permen. Ternyata Matt Murdock ini ada plot twist di sini. Yang ia lemparkan di awal tadi bukanlah berlian melainkan permen yang memiliki warna yang sama sehingga terkecoh ya guys. Akhirnya berlian pun berhasil diselamatkan dan Matt Murdock berhasil menyandera si mafia tersebut dan juga tidak ada korban jiwa di sini. Sehingga kejadian hari itu aman ya guys. Esoknya Matt Murdock kembali datang ke bank untuk menemui Yusuf. Yusuf pikir Matt Murdock ingin mengajukan pinjaman lagi, tapi ternyata di sini Matt Murdock hanya ingin ngecek keadaannya si Yusuf Khan, membuat Yusuf Khan merasa berterima kasih besar sekali kepada Matt Murdock yang telah menyelamatkan dirinya. Yusuf Khan pun berusaha untuk mengundang Matt Murdock untuk makan malam di rumahnya di New Jersey untuk bertemu dengan istrinya Muneba dan anaknya Kamala Khan yang terkenal itu. Matt Murdock pun terasa senang dan menyetujui untuk datang makan malam di rumah mereka. Matt Murdock pun berkata kepada Yusuf Khan, berliannya kemana? Yusuf berkata berliannya hilang dan tidak ada di sini. Sambil tertawa, Matt Murdock memakan permen yang ada di toplesnya Yusuf Khan. Ia langsung pergi meninggalkan Yusuf. Yusuf pun terkejut, ternyata di toples permen tersebut ada berlian yang berwarna sama dengan warna permennya. Ia mengetahui bahwa Matt Murdock lah selama ini yang mengamankan berlian itu ya guys. Dan akhirnya episode 5 ini pun berakhir. Wah gila sih,
Keren banget ya episode 5 kali ini. Seru banget sih. Apalagi scene-nya seperti Money Heist gitu ya guys. Ditambah lagi dengan kecerdikannya Matt Murdock di sini. Walaupun fight koreografinya nggak banyak, tetapi aku suka sih. Seru aja gitu ya guys nontonnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown episode kelima aku. Episode ke-6 kita akan breakdown besok ya guys. Komen di kolom komentar pendapat kalian episode kelima Daredevil Born Again ini. Kalau ada pertanyaan boleh banget tanya, kita diskusi bareng ya. Kalau ada easter egg yang aku lupa atau kelewat, boleh banget ditambahin di kolom komentar ya teman-teman. Oke guys, itu dia tadi ya video penjelasan dan breakdown dari aku untuk episode kelima Daredevil Born Again. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di videoku berikutnya. Bye bye and see you next time.